Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Penerimaan peserta didik baru tahun 2024-2025. Penerimaan peserta didik baru 2024-2025 segera. Visi SMK Al-Irsyad Cipanas terwujudnya lulusan yang memiliki skill dan berakhlak mulia dan memiliki misi yang pertama, menanamkan nilai-nilai akidah atau ketauhidan yang kuat. Yang kedua, membentuk karakter atau akhlak yang baik dengan memberikan contoh sesuai ajaran agama Islam, Al-Quran, dan hadis, serta senantiasa dekat dengan Al-Quran dan mengamalkannya. Yang ketiga, memberikan pemahaman mengenai ilmu pengetahuan dan kemampuan yang mumpuni di bidangnya, sebagai bekal untuk bersaing di masyarakat dan bermanfaat di masa yang akan datang. SMK Al-Irsyad Cipanas memiliki 3 program keahlian. Yang pertama, program keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis atau MPLB atau dulunya otomatisasi dan tata kelola perkantoran atau OTKP, merupakan salah satu program keahlian di SMK Al-Irsyad Cipanas. Pada program keahlian ini, peserta didik diberikan bekal tentang berbagai informasi layanan di bidang administrasi, baik secara pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan perusahaan atau kantor. Yang kedua, pengembangan perangkat lunak dan GIM atau PPLG, merupakan jurusan yang sebelumnya bernama RPL atau Rekayasa Perangkat Lunak. Perubahan ini dikarenakan adanya perubahan kurikulum. PPLG berfokus pada keahlian siswa atau siswi dalam hal software atau program web, komputer, dan Android. Selain itu, siswa atau siswi juga diberikan ilmu umum tentang hardware, multimedia, dan kewirausahaan. Yang ketiga, teknik otomotif atau TO adalah salah satu cabang ilmu teknik mesin yang mempelajari tentang bagaimana merancang, membuat, dan mengembangkan alat-alat transportasi darat yang menggunakan mesin, terutama sepeda motor. Selain kegiatan pembelajaran yang diikuti oleh peserta didik, siswa dan siswi juga bisa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMK Al-Irsyad Cipanas. Ada 7 ekstrakurikuler yang ada di SMK Al-Irsyad Cipanas. Yang pertama ada OSIS, Paskibra, Pramuka, Prohis, Multimedia Club atau MMC, Futsal, dan yang terakhir ada pencaksilat. Ekstrakurikuler yang sering kali mengikuti perlombaan dan mendapatkan kejuaraan adalah ekstrakurikuler Paskibra. Di tingkat Jabodetabek, Provinsi Jawa Barat, Sepulau Jawa, hingga tingkat nasional. Selesai. Diam. Radika bisa. boleh. Ya udah. Boleh. Boleh. Cek si Akang ka rumah, hei. Geus karanya Nasi campur. langsung banget. Ijal.
Eta dina bodina aya tempat kunci astaga ya Allah. Dina bodina aya tinggal berangkat tinggal Kang Pauji. Akan dia kosan teh Cimala saurna teh Saya teh nungguan Kang Ramadan nya mangkingna di mana sih? Untuk beli semua teman Allah dan air mata yang kamu tuangkan atas ketidakpastian dan penyerapan. Semua itu kerja keras kalian akan terbebas pada itu. Tetaplah berjalan menuju satu arah. Kemudian apapun yang terjadi jangan menyerah. Rintangan harus dihadapi dengan yang tabah untuk menggapai tujuan. Teruslah semangat, jangan sampai melemah. Kemudian, fasilitas yang dimiliki SMK Al-Irsyad Cipanas, pertama, masjid yang selain dipakai kegiatan keagamaan seperti sholat 5 waktu, kegiatan duha dan tadarus bersama, seringkali juga digunakan untuk kegiatan lainnya. Yang kedua, ruang kegiatan belajar. Terdapat meja dan kursi yang sudah berstandar nasional, aman dipakai untuk kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, aula atau gedung serbaguna yang sering digunakan untuk kegiatan sekolah. Yang keempat, ruang praktik atau laboratorium. SMK Al-Irsyad Cipanas mempunyai 3 laboratorium, diantaranya laboratorium untuk MPLB, untuk PPLG, dan untuk TO. Kemudian ada juga perpustakaan, lapangan olahraga, lapangan upacara, asrama, dan kantin. Untuk asrama diperuntukkan untuk peserta didik yang jarak rumahnya cukup jauh.
Untuk kompetensi lulusan SMK diantaranya, yang pertama, bisa langsung bekerja atau berwirausaha. Yang kedua, bisa lanjut ke perguruan tinggi negeri atau swasta. Yang ketiga, bisa lanjut ke pendidikan tinggi vokasi. Selain itu, SMK Al-Irsyad Cipanas juga memiliki program unggulan, diantaranya yang pertama, pembiasaan sholat wajib berjamaah dan duha bersama, dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran menggunakan metode ummi. Yang kedua, perayaan Hari Besar Islam atau PHBI seperti perayaan Tahun Baru Islam, memperingati Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Hari Raya Idul Adha, dan perayaan Hari Besar Islam lainnya. Yang ketiga, perayaan Hari Besar Nasional atau PHBN seperti memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Sumpah Pemuda, Hari Santri Nasional, dan kegiatan perayaan Hari Besar Nasional lainnya. Berikut adalah lulusan atau alumni SMK Al-Irsyad Cipanas yang sudah diterima di beberapa perusahaan, diantaranya yang pertama, ada Muhammad Ilham, lulusan 2021 dari jurusan Teknik Otomotif, diterima bekerja di PT Surganya Motor Indonesia atau Planet Ban. Yang kedua, ada Kuswanda, lulusan 2019 dari jurusan RPL atau PPLG, diterima bekerja di PT Puyen Indonesia. Yang ketiga, ada Syahrani Ar-Rashid, lulusan 2019 dari jurusan MPLB atau OTKP, diterima bekerja di PT Bank Perkreditan Rakyat. Selain di dalam negeri, ada juga lulusan yang sudah diterima bekerja di luar negeri. Yang pertama, ada Cie Sri Rahmawati, lulusan 2021 dari jurusan MPLB atau OTKP, diterima bekerja di perusahaan Kinugawa, bergerak di bidang plastik molding di Prefecture Oita, Jepang. Yang kedua, ada Yugi Susilo, lulusan 2021 dari jurusan Teknik Otomotif, diterima bekerja di Shuken, Jepang, dan sedang kuliah di Universitas Terbuka. Itu merupakan sebagian alumni yang sudah bekerja, dan masih banyak lagi lulusan atau alumni yang sudah menggapai keinginannya masing-masing, baik keberwirausaha, bekerja, maupun kuliah. Nah, selain itu, ada kabar baik untuk teman-teman yang ingin bersekolah di SMK Al-Irsyad Cipanas, akan tetapi terhambat karena jarak. Kami menyediakan asrama bagi yang rumahnya cukup jauh. Terdapat beberapa program yang akan dilaksanakan di asrama, diantaranya yang pertama, mempelajari Al-Quran dan Hadis, Kitab Kuning, pembiasaan sholat wajib berjamaah, pembiasaan sholat sunnah, Rotibul Haddad, dan Maulidul Azab, dan yang terakhir ada bahasa Arab. Untuk informasi pendaftaran, teman-teman bisa langsung daftar ataupun mengetahui lebih lanjut mengenai SMK Al-Irsyad Cipanas yang beralamat di Jalan TK Yamin, 01 Padarincang, Desa Palasari, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Dan untuk no WhatsApp bisa menghubungi Bapak Reza Ismansyah dan Bapak Fauzius Manfillah. Selanjutnya, untuk jadwal dan syarat pendaftaran. Untuk jadwal pendaftaran bisa melalui gelombang 1 dari bulan Januari sampai bulan Maret, dan untuk gelombang 2 dari bulan April sampai bulan Juni. Kemudian, dengan memenuhi persyaratan atau syarat pendaftarannya, yang pertama, mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan fotokopi ijazah SMP atau sederajat. Jika ijazah belum diserahkan, bisa menggunakan fotokopi surat keterangan lulus atau SKL terlebih dahulu, fotokopi KK atau akte kelahiran, fotokopi orang tua atau wali, dan yang terakhir, fotokopi KIP atau PKH bila ada. Adik-adik, buat kalian calon peserta didik baru, Ayo, segera daftarkan diri kalian di SMK Al-Irsyad Cipanas. Ayo, segera daftarkan diri kalian melalui link bawah ini. Atau bisa langsung datang ke sekolah kami. Bersama SMK Al-Irsyad Cipanas, bisa!